Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Islam TV, yang mana Islam TV akan membahas tentang pengertian kata talak atau cerai. Yang baru bergabung di channel ini bisa tekan dulu ya subscribe dan lonceng notifikasinya supaya channel ini berkembang, dan tonton terus videonya supaya kita saling memahami dan juga saling mengingatkan, dan kami ucapkan terima kasih. Pengertian kata talak atau cerai. 1000 kali istrimu meminta dicerai, sebelum suami bilang oke, masih sah suami istri. Tapi sekali saja suami keluar kata cerai, walaupun maksudnya bercanda, maka jatuhlah talaknya. Olok-olok ngaku bujang di depan orang lain, jatuh pula talaknya. Tak sengaja berucap sana balik ke bapak ibumu, itu pun telah jatuh talak. Pengertian talak cerai. Mungkin kata talak itu sudah terlalu sering kita dengar, meski kadang kita tidak tahu apa sebenarnya arti talak itu. Pertama-tama kita bahas soal perbedaan antara talak dan cerai. Cerai dan talak adalah artinya yang sama. Talak adalah bahasa Arab, sedangkan cerai adalah bahasa Indonesia. Talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafaz talak atau yang semakna dengan itu. Talak dalam Islam adalah halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, tapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Perbuatan halal tapi paling dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Daud. Macam-macam talak rajiah, yaitu talak 1 dan talak 2 disebut talak rajiah karena suami bisa rujuk kembali dan masa idah belum habis. Talak bain, yaitu talak 3 jika suami tidak dapat rujuk walaupun masa idah belum habis. Talak 3 sering disebut talak bain kubra. Lafaz ucapan talak. Talak sari, yaitu talak dengan lafaz yang jelas dan terang. Misalnya suami berkata pada istrinya, kamu saya cerai atau kamu saya talak. Talak semacam ini diniati atau tidak, maka talak sudah jatuh dan haram untuk bercampur. Talak kinayah, yaitu talak dengan lafaz sindiran. Misalnya suami berkata pada istrinya, pergi kau dari sini atau pulang ke rumah orang tuamu. Talak seperti ini jatuh kalau diniati talak. Tetapi jika tidak diniati maka talak tidak jatuh dan halal untuk dicampur. Talak kias. Talak jatuh apabila suami mengaku bujang. Misalnya ada suami yang suka ke wanita lain untuk menyembunyikan status aslinya, lalu dia berkata kalau dia bujang, maka talak jatuh. Jika si suami tetap menggauli istrinya, maka hukumnya zina. Hukum talak. Pada dasarnya talak atau perceraian adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam. Istilah usul fiqh disebut makruh. Meskipun hukum dari talak itu makruh, tapi bisa dilihat dari sebab tertentu. Yang pertama, nadab atau sunnah, yaitu jika dalam keadaan rumah tangga sudah tidak bisa dilanjutkan dan seandainya tetap dipertahankan, maka akan timbul kemudaratan yang lebih besar di antara kedua belah pihak. Yang kedua, mubah atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadinya perceraian dan tidak ada pihak yang dirugikan dengan perceraian itu dan manfaatnya ada. Yang ketiga, wajib atau mesti dilakukan, yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, serta ia tidak mampu pula membayar kafarat sumpah, dan tindakan ini memudaratkan bagi istri.
Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istrinya dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu istrinya telah digauli. Pesan, jangan main-main dengan kata talak. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.